satu salatil mustajabi li auliya Allah. Amalan dan doa mustajab para auliya Allah. Adab syarat kita berdoa ini jarang dibahas karena sifatnya masyhurat dan sifatnya pula dari amalan-amalan para wali Allah dan sahabat. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan talim ini bisa kita amalkan dan menjadi berkah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustaghfirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita awali talim kita dengan talqin zikir, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Toharo 3 kali. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah diniyah sholihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wa dillahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan baruhiyah Nur Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi khalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyati. Wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-Islam wa amitna sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika matatatu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bin matika alayya wa abudan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujib da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut
wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amala ibadihi bini amin la tuhsya. Wala syamani mutal imani lil muslimin. Wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulil risalati islamiyati alladzi nikmatan lil alamin. Nas'alullah an yahjallah wa dahwihi wal muslimina ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menganugerahkan banyak nikmat untuk kita yang tak terbilang bagi seluruh hambanya. Lebih-lebih tentunya nikmat Islam, nikmat iman bagi segenap kaum muslimin. Tidak lupa selawat dan salam kita selalu curahkan pada second love kita, Nabi besar Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Tidak lupa pula keselamatan semoga dilimpahkan pula kepada para sahabat, keluarga, dan umat muslim sampai akhirul zaman. Amma ba'du. Kalau mau dicatat silakan dicatat karena ini amalannya agak berat dan kalau bisa walaupun ini di-share tapi nggak bisa kita men-sharekan memberi kepada yang lain. Agak sulit karena yang menerima pun beda dengan yang hadir. Meraih rezeki yang lancar, deras, berkah, misteri katanya. Itu bukan misteri bagi ajaran Islam kalau benar. Ya. Lancar, deras, berkah. Ya. Nah, rezeki ini jangan disempitkan maknanya. Orang kan pas menyebut rezeki apa Pak? Kepeng gitu. Rezeki itu kesehatan, betul. Apalagi berjodoh, apalagi teman yang baik, apalagi pagi-pagi masih bisa bangun, ya, masih bisa merokok, ya, nggak bayar oksigen kan, rezeki kan, istri yang nggak ngomel, nggak ngeluh, nggak nuntut, ya, rezeki kan, alhamdulillah. Itu rezeki Pak. Justru itu di rezeki yang nggak ada nilainya kan. Antum semua punya 1 miliar. Tapi antum bayar oksigen mau pakai alat bantu, wah repot Pak. Ada 10 juta tapi nggak boleh makan, terutama yang mengandung karbohidrat, ya repot nggak? Banyak orang-orang kaya itu duitnya banyak tuh makannya ubi, ya. Alhamdulillah, hari ini masih kita bisa hadir kemari, alhamdulillah. Ya, kan nggak ada yang datang tadi pakai ambulan, nggak ada ya, bersyukur Pak. Jadi rezeki lancar, deras, berkah bukan suatu misteri, karena Allah membocorkan itu rahasianya. Ya. Cuman kita cuekin ya. Dibocorkan sama Allah tuh. Melalui Quran dan sunnahnya. Dan lisan Rasulullah lagi. Ini pasti benar. Ya. Mau dibocorin gak Pak? Oh ya. Kuncinya terletak pada sinergi. Kerjasama antara ikhtiar bumi dan ikhtiar
langit. Kalau ikhtiar bumi, kerja. Betul. Berjalan. Dagang sate, umpamanya ya. Dagang pempek, dagang bakwan, itu ikhtiar bumi. Sudah itu, penentunya di ikhtiar langit. Itulah amalan-amalan ruhani. Jadi apa itu ikhtiar langit? Ini harus konsisten tiap hari. Ya. Antum tidak hanya sedang berusaha memperbaiki kondisi finansial kita saja melalui ikhtiar lahir, nggak berkah nanti Pak. Lagian sering mentok. Tetapi juga sedang menata, kalau dipakai dengan ikhtiar langitnya, maka antum sedang menata ulang seluruh hubungan antum dengan Ar-Razzaq. Ya. Ar-Razzaq itu Allah yang Maha Pemberi rezeki namanya. Sang Maha Pemberi rezeki itu Ar-Razzaq, jangan lupa Pak. Ya. Ar-Razzaq terkait materi, terkait kesehatan, ya. Itu Ar-Razzaq. Amalan jalur langit guna membantu pembuka rezeki bumi, itu hukumnya boleh dikata harus dibocorkan sama Allah tuh. Kita kan sering lupa jalur langit tuh. Jalur langit itu ya diantaranya doa deh. Tapi harus ada syarat. Ya. Rezeki kita yang dicari nggak halal, dosa pakai amalan jalur langit. Kan nggak ada kita habis main roulette Pak, dapat duit 10 miliar, alhamdulillah ya Allah, sholat tobat lagi, nggak ada Pak. Kalau ada silakan tuh, mungkin habis tuh. Ya, ada nggak orang mau nyopet Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nyopet ada nggak? Ya, jarang kan, nggak ada yang berani kan. Jadi ingat ya, kalau ingin sinergi antum menjadi kerja antum itu menjadi ibadah, maka pakai jalur langit dan insya Allah hasilnya makbul, rezekinya berkah gitu Pak. Amalan jalur langit itu membuka rezeki secara bekerja, selain membaca doa, terbuka pintu rezeki itu. Maka mana dulu? Jalur langit dulu atau bekerja dulu? Jalur langit dulu. Kemudian bekerja, ditutup dengan jalur langit lagi. Jadi yang paling serius itu jalur langit. Buka dengan jalur langit, kerja dengan ikhtiar bumi, ditutup dengan jalur langit. Tuh Pak. Penutup jalur langit apa Pak? Catat tuh. Quran surat kemarin. Janganlah haula, nol lagi. Serahkan ke Allah. Al-Ghafir ayat 4. Baca aja tuh. Penutupnya itu. Ya. Nah, buka aja nanti ada. Apa tuh? Penutup jalur langit itu adalah Al-Ghafir 4. Pembukanya banyak. Basmalah, sholawat, kirim Al-Fatihah. Betul kan? Ada tuh, cepetnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, langsung start. Doa dulu, amal dulu. Doa dulu, amal dulu. Tergantung bro. Nah, pas kita lagi duduk, jebret. Ketabrak itu anak. Doa dulu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Keburu mati nggak? Iya. Tolong dulu. Nah gitu. Nah, itu ilmunya. Ya. Nah kalau kelihatan duit tuh ya di depan itu mesti diambil. Doa dulu, ikhtiar dulu. Zaman sekarang ikhtiar dulu, ambil dulu, baru alhamdulillah. Beda lagi ya. Jalur langit membuka rezeki dan jalur langit harus menutup rezeki. Kunci. Ada 3. Amalkan jalur langit sifatnya ruhani. Amalkan secara material, secara materi, ikhtiar, dagang, usaha, ngicul, kurangi timbangan. Jangan tutup jalur langit. Pengen bersihnya, la haula wala quwata illa billah. Hilang tuh duit. Itu dia Pak. Nggak berkah tuh.
Itu istidraj tadinya. Seorang muslim dianjurkan untuk melakukan amalan jalur langit, diantaranya amalannya skyway. Itu bahasa Arab, skyway. Amalan jalur langit itu artinya skyway, betul? Iya kan, bahasa Arab ya kan? Skyway itu, nggak percaya buka kampus. Jalur langit amalannya adalah skyway. Jadi skyway itu artinya jalur langit. Ya. Karena rezeki itu dari mana, Pak? Dari atas. Jangan ditunjuk Allah itu ada di atas. Ya. Istiwa, duduk. Itu iktibar. Bertangan, itu iktibar. Nggak boleh disamakan begitu. Nggak boleh. Berarti kita menggeser tauhid kita. Jalur langit atau skyway antara lain number one. Pertama menggunakan jalur langit apa dulu, Pak? Ini paling awal nih sebelum kita bekerja. Perbaiki niat. Sering lupa ya. Apapun juga amalu bin niat. Niat dagang karena saya untuk membiayai amanah. Niat dagang supaya bisa kita ibadah. Itu yang benar tuh. Supaya sehat bisa sholat. Betul kan? Nah, luruskan niat, perbaiki niat. Pastikan di niat antum minta rezeki adalah rezeki yang halal. Kalau itu terkait uang. Thayyib dan halal. Niat kita berjalan untuk ikhtiar mencari bini, niatkan yang thayyib dan halal. Betul? Iya. Niatkan tuh, Pak. Nah, itu satu. Kedua apa, Pak? Ya, si jalur langit, Pak. Kedua nih jalur langit nih. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Biasanya istighfar kalau jalur langit itu awal untuk ikhtiar itu enggak bangok, Pak. Ya, 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sanggup enggak 100 istighfar dengan syahidul istighfar tidak bernapas? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka sampai akhir, sanggup enggak? Coba praktekin. Itu paling keren. Nabi ngajarannya gitu. Ya. Jadi kedua itu istighfar. Jadi istighfar itu terbukti menjadi salah satu cara ampuh dalam melapangkan rezeki. Kata Nabi kalau banyak istighfar walaupun kita nggak ada sesuatu berdoa bisa mendapatkan rezeki. Betul kan? Iya kan? Ada hadisnya tuh. Jadi menggabungkan istighfar dengan pembuka rizki, doanya rizki, pembuka ilmu doa rizki, masih jalur langit akan mempercepat datangnya pertolongan Allah. Itu syarat ilmunya. Maka ada doanya itu. Apa sih doanya? Pembuka rizki dalam hidup. Nanti dulu, Pak, jalur langit dulu, Pak. Ya. Pembukanya itu pas kita setelah kita apa? Berangkat ikhtiar dibuka itu, kita sambil ngomong tuh. Tentunya pertolongan Allah dalam urusan ekonomi dan kehidupan akan lebih lancar. Ketiga, jalur langit selesai ikhtiar. Apa, Pak? Tahajud. Apa? Tahajud. Nah, itu amalan syukur. Ya. Sangat dianjurkan. Kebanyakan orang bertahajud itu sebelum dapat ya. Ya. Dapat nggak dapat tahajud ya. Ya, itu ya. Itu sunnah. Tahajud itu yang benar. Sebenarnya tahajud itu adalah syukur, ya. Mendekat kepada Allah. Tahajud juga, Pak. Dapat rezeki tahajud juga, Pak.
itu namanya waktunya sepertiga malam. Jadi sepertiga malam hitungnya gimana Pak? Nggak sama loh. Tidur yang sempurna dihitung. Kapan antum tidur? Start jam 10, tambah 8. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti kamu tahajud. Ya. Maka kalau mau tahajud disarankan sudah isya salatnya. Tidurnya. Nah, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Masuk sebelum subuh jam 4. Sepertiga, duduk nggak? Hitung-hitungnya Pak, jadi beda-beda. Kalau begadang ya nggak bisa lah. Ya, karena syarat tahajud harus tidur, udah geser 8 jam duduk nggak? Waktu mustajab tuh. Mustajab doa itu ada waktunya nggak? Ada Pak. Langsung. Datang rezeki juga nggak berkah. Kadang-kala Allah kasihan aja ya. Jadi nggak mungkin nggak mustajab ini. Yang mulai itu ada waktunya tuh. Sholat tahajud. 4. Baca Quran. Kalau antum kapan saja baca Quran, ya. Usahakan rutin. Itu salah satu pembuka rezeki. Kemudian baru setelah baca Quran, iringi doa pembuka rezeki. Doa pembuka rezeki belum? Reaksi itu ya sebelum dapat rezekinya hati antum sudah tenang. Pintu berkah, janji Allah terbuka. Surat apa yang paling keren? Ada hadisnya, walaupun hadisnya ini dianggap madu, tapi diamalkan boleh. Surat apa Pak? Al-Waqiah. Catat tuh. Ya. Buka rezeki setelah Al-Talaq 1-2 tuh. Itu 1000 dinar namanya ya. Al-Waqiah. Ada hadisnya tuh. Setelah baca Al-Quran, sebaiknya Quran itu yang dibaca Al-Waqiah. Baru ditutup dengan doa pembuka rezeki. Selanjutnya. Ya, ini untuk rezeki dulu nih. Ya. 5. Ini yang mesti paling keren, ajaib nih. Yang kelima, sedekah. Dapat belum dapat sedekah. Sedekah kan nggak ada nilai gedenya. Kemampuan kita. Betul kan? Di dompet nggak mungkin lah antum di jalan nggak ada 10.000. Potong aja tuh sedekah. Ikhlasin. Kenapa? Karena sedekah ini pembuka rezeki yang paling ajaib dan kuat kata Nabi. Percaya nggak Bapak banyak sedekah itu mengundang rezeki? Percaya nggak? Ada nggak pernah dengar orang sedekah bangkrut? Nggak ada ya? Nggak ada peristiwanya sedekah bangkrut, kecuali hitungan orang-orang kapitalis mungkin. Nggak ada Pak. Sedekah ya, kelima tuh. Pembuka rezeki. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Contoh gini. Memberi mendatangkan rezeki. Mengeluarkan mendatangkan rezeki. Mengeluarkan, Allah tahu, kan sedang pilot nih kita nih. Ya, pasti 5.000 akan mendatangkan lipatan yang lebih baik. Berarti lebih dari 5.000. Itu hadis loh. Ketujuh. Perbanyak berbuat baik, amal soleh. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, perbanyak berbuat baik. Itu aja. Itu hubungannya kepada sosial. Ya. Enggak main gaplok sama kucing. Ya. Apalagi Pak, kurangi marah. Ya. Sudah itu, jauhi maksiat. Ketujuh tuh. Itu semua amalan-amalan jalur langit. Sedekah amalan jalur langit tuh.
Ya, walaupun dipraktikkan di bumi ke-8. Ini yang perlu dijelaskan, banyak yang nggak tahu. Ilmui waktu mustajab dalam membaca doa pembuka rezeki. Ada waktunya, Pak. Waktu mustajab dijelaskan di Quran, dijelaskan di hadis. Khusus membaca doa pembuka rezeki. Di antaranya ada yang tahu nggak? Nah, ini fikihnya mesti kuat nih. Bacalah doa pembuka rezeki setelah sholat fardu. Itu waktu mustajab. Selesai sholat fardu. Kalau di waktu sujud, tunggu dulu bro. Waktu sujud ada syarat khusus. Ya, ingat tuh ada ilmunya. Selesai sholat fardu, udah salam. Baca doa pembuka rezeki. Ya. Itu termasuk peluang yang bagus. Ya, dikabulkan tuh. Kedua, tadi udah disebut sepertiga malam, ngitungnya udah tahu. Sholat tahajud umumnya qiyamul lail. Sangat dianjurkan membaca doa pembuka rezeki karena Allah turun ke langit dunia, itu hadisnya. Nah, pengertian turun bukan tuh Allah turun begitu, Pak. Ya, pokoknya dekat Allah gitu. Karena pada sepertiga malam tuh Allah dekat. Turun ke langit dunia. Umumnya khusus menerima mengabulkan doa antum. Maka buka doa pembuka rezeki. Itu amalannya. Jadi doa pembuka rezeki adalah menjemput, mengambil uang. Mengambil kesehatan. Mengambil kesejahteraan. Ketiga, waktu. Mengilmui waktu mustajab. Ada yang tahu? Tak bantu dong. Ketiga, waktu antara azan dan iqamah. Betul. Karena ada 5 waktu, baik itu di masjid maupun di perjalanan. Waktu itu waktu mustajab tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya kan. 4 kali. Terus di antara waktu itu kan ada waktu sholat tuh iqamah. Itu isi dengan doa pembuka rezeki. Sampai Pak? Waktu azan dengan waktu iqamah biasanya di mana Pak? Main game, main kelereng, bampo. Celakalah. Itu waktunya diisi dengan itu, makanya diem. Di Arab kan tutup semuanya. Benar nggak? Bandung kalau sedang main bola berhenti. Kok Piala Dunia? Carilah Piala Dunia beko qiyamul lail hilang, isya hilang, kacau Pak. Berhenti. Orang Yaman tuh pas adzan tuh berhenti main bola Pak. Hebatnya tuh. Di kita, puyeng. Itu waktu Allah. Isi dengan ingat, di antara azan dengan iqamah itu milik Allah waktunya. Maka minta. Itu jalur orang itu, keempat. Ada yang tahu? Seminggu sekali itu cuman waktunya. Hari Jumat, setelah sholat asar. Jadi dari asar hari Jumat khusus sampai maghrib itu keren tuh. Untuk minta doa rezeki. Oke, rezeki duit aja deh. Ya. Termasuk juga para jomblo di situ doanya. Jadi ada 4. Setelah sholat fardu, sepertiga malam, antara azan iqamah dan hari Jumat. Itu dia sunnah. Waktu berdoa. Kapan waktu berdoa? Kapan saja. Ya enak aja. Ilmui. Itu jalur langitnya tuh. Hari Jumat. Disitulah 4 waktu itu sangat mustajab. Ada lagi nggak? Ada sebenarnya. Tapi perlu kepeng banyak. 5 Pak. Di Ka'bah tuh. Di Musdalifah tuh. Mana ya? Perlu kepeng banyak tak? Jangan ditambah.
di kuburan Syekh Burhanuddin, nggak ada sunahnya. Kacau nanti. Itu isinya wasilah tuh. Kan ada yang nyebut nih, wah di Lawang Segotaka itu, di mana? Di Suiti Nurbaya ada gua tuh, apa doa itu waktu di pas masuk awak mustajab. Wah celako itu, nggak bisa macam itu kurafat, nggak ada ilmunya tuh, paham ya? Kapan yang paling pak? Oh ada kuburan itu sambil batara, pak. Ujungnya minta nomor, pak. Kacau, pak. Ya. Hati-hati, pak. Dengan mengetahui ilmu waktu-waktu mustajab, guna mengamalkan baca doa pembuka rezeki, peluang terkabulnya janji Allah sangat besar. Jadi paham ya? Kita berdoa sering tidak dikabul karena kita tidak mengilmuinya, menyepelekannya. Ya, itu dibocorin tuh sama Allah. Itu ilmunya, ada di Quran Sunnah. Maka talibul ilmi, Pak. Setelah tahu syarat doa, tahu waktu doa, kan syaratnya tahu tuh. Gimana caranya buka jalur langit, ya. Jangan lupa dengan ikhtiar. Syarat yang lainnya, hati-hati. Ini juga bisa penggugur nggak terkabul. Adab berdoa. Waktu deh ya. Adabnya, ada adabnya, Pak. Adab berdoa. Adab kita bermunajat. Doa juga, tapi lebih keren. Karena ada komunikasi kalau munajat, perbedaannya itu. Ya. Umat Islam, tolong perhatikan adab. Di Islam itu kuat ya. Adab itu diantaranya apa, Pak? Boleh harus ngadap kiblat. Adab tuh pakai dalam berdoa itu wudu, betul kan? Bersih, itu adab tuh. Mengucapkannya enggak zikir jahar sampai stres. Mengucapkan doa itu terdengar di telinga sendiri, lembut sampai ya enggak teriak-teriak. Ya doa kan zikir juga. Antara kofi dan jahar itu adab. Sebelum melakukan doa apa, Pak? Puja-puji menggunakan asma Allah, asmaul husna. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, betul kan? Pakai basmalah kepada Allah. Kemudian adabnya ulang-ulang doa. Enggak ada batas waktu sabar. Ulang-ulang doa. Karena minta tolong dengan sabar. Sholat dan sabar. Sholat itu maksud minta tolong sholat dan sabar. Bukan pengertian sholat saja. Sholat itu doa, Pak. Ulang-ulang doanya. Sabar. Betul kan? Nah. Doa-doa ulang. Sabar. Itu adab. Baru setelah beradab kita lafazkan doa. Doa itu adabnya harus dengan suara pertengahan. Tidak keras, ya, tidak lunak, terdengar dengan telinga sendiri. Sebelum berdoa, coba menyebut adab ini menggunakan nama-nama Allah Asmaul Husna, ya, yang terkait dengan rezeki. Kuncinya, Anda harus nyebut. Kalau itu sudah dilakukan, mengurangi ikhlas. Kuncinya doa itu ikhlas, Pak. Tapi kalau adab kembali, walaupun nggak ikhlas, makbul tuh. Duduk nggak? Ikhlas berat, Pak. Berat. Diorangin, ikhlas nggak boleh antum mendikte Allah. Padahal kita harus menunjukkan, betul kan? Berat kan? Nah, kalau nggak terkabul, artinya antum setelah dilaksanakan ini, bahasanya nggak ikhlas. Ada syarat yang nggak benar. Paham ya? Nah, itu dia. Makanya Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ya, pengarang Al-Hikam itu menyebutnya begini dalam perkara doa. Perhatikan ya. Adfin wujudaka firdil kumuli fama nabata min ma'lam yudafan layatim munitazuh. Artinya dong, ya, kuburkan dirimu di dalam bumi yang tak dikenal. Kubur.
Sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam tak akan berbuah matang dan benar. Betul kan? Apa maknanya terkait doa ini? Gini, maksudnya gini. Kita harus benar-benar kosong dalam berdoa itu. Polos, bersih, supaya tak punya keinginan apa-apa. Paham? Susahnya, ini susahnya nih. Orang yang berdoa itu banyak keinginannya. Itu diganggu tuh. Udah, kosongkan aja. Allah tahu kok. Ya. Itu celakanya, Pak. Sering gak makbulnya. Makanya kalau kita berdoa jangan minta apa-apa. Ada. Ya. Kelas TK kalau antum masih meminta syariat tuh. Benar kan? Ya. Minta mobil Fortuner, minta banyak duit, kelas TK itu. Allah udah tahu sebelum antum ngomong. Jadi yang benar itu jangan minta apa-apa. Ayo. Jadi gimana nih maksudnya nih? Oh, minta dapat istri? Kacau. Enak aja dikte Allah. Itu makanya kuburkan dirimu di dalam bumi yang tak dikenal. Sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam tak akan berbuah kan? Nah tuh. Jadi terserah Tuhan saja lah gitu. Itu pedenya tuh orang sufi tuh. Ya Allah, tunjukkan saya berdoa, terserah Tuhan aja deh. Gitu. Jadi besok doanya gitu, Pak. Ini gimana nih ngajinya? Dengerin dulu. Pokoknya yang terbaik menurut Tuhan saja. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi sebenarnya nggak susah doa itu. Kalau udah sampai titik makrifat, nggak geser akidah tuh. Seorang musuhi besar Abu Yazid ngomongnya gini nih. Tahu kan Abu Yazid Al-Bustami? Kenal kan? Di mana kenalnya? Ayo. Ketika ditanya oleh teman sahabatnya, ngomongnya gini, "Madza turidu minallah?" Apa yang Anda inginkan dari Tuhan? Dijawab oleh Abu Yazid, "Anni irudu an la irudal lama turidu." Aku ingin tidak ada keinginan. Orang yang dikabul doanya karena dia tidak ada keinginan berdoa. Makanya jangan berdoa, berarti antum sombong. Buah si malakama. Karena pula di firman, bingung enggak? Itu sebabnya diperintahkan sebelum berdoa ada syarat. Ada waktunya. Itu tadi disebut di atas tuh. Supaya jangan kena ini. Paham enggak? Jangan sepelein doa, Pak. Apa rewel aja yang doa ini. Coba. Makanya doa itu makbul, Pak. Karena dengan waktu tadi, ya, kehendak kamu sama dengan takdir Allah. Dengan 4 waktu tadi, antum berdoa, kehendak kamu pada waktu itu sama dengan kehendak antum. Duduk gak? Paham gak sih maksudnya? Itu dia, Pak. Adab dalam membaca. Aku ingin untuk tidak menginginkan, terserah engkau saja. Sedangkan adab dalam membaca, perhatikan ya. Yatlubud du'a'u fathababi rizki min kilali nahjil alistiqomatir ruhi. Doa memohon agar pintu rizki terbuka melalui cara spiritual istiqomah adalah sebagai berikut. Isi kolbu, ya, bersabar, tidak tergesa-gesa, nggak tagopo-gopo, diado target, kecuali boleh tergesa-gesa kalau ada sen dari parwi, Pak. Paham nggak? Butuh yang tuh doa tuh, capek, kan nggak mungkin batal. Nah, penting dalam mengamalkan doa membuka rezeki
Karena setiap doa memiliki waktu terbaik untuk dikabulkan. Bersabar, tidak tergesa-gesa. 2. Susah juga ya doa ya. Susah nggak doa Pak? 2. Husnuzon. Harus berprasangka baik kepada Allah. Ada nggak antum kalau doa itu khawatir? Kalau nggak terkabul? Jujur, banyak. Dan banyak dusun tadi agi itu sujon sama Allah, nggak bisa kayak gitu, hilangin tuh. Pasti suruh istighfar aja kalau masih ada kayak gitu, paham ya? Jangan sujon, khususnya saat membuka bacaan doa rezeki pembuka. 3, ini termasuk istiqamah tapi letaknya di batin. Tadi bersabar. 2, husnuzon, berapa sampai kepada Allah. 3, istiqomah. Kaitannya dengan sabar, ulang-ulang. Konsisten di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi dibatasinya oleh waktu. Istiqomah dibatasinya dengan waktu. Misalnya dari azan sampai iqomah. Tuh ulang-ulang doa pembukanya tuh. Kan di stop sama azan. Sama iqomah. Tuh. Ya. Allah juga yang menghentikannya. Istiqomah. Bersabar, husnuzon, istiqomah. Udah tahu ya doa pembuka rezeki. Rezeki adalah rahasia Allah, bro. Sirullah. Itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, betul kan? Betul. Betul nggak nih? Rahasia Allah ya. Tentunya kehendaknya memerlukan apa Pak? Supaya terbuka. Dibocorin sama Allah. Syarat, syariat, adab, penggabungan antara ikhtiar dengan jalur langit. Tuh. Sampai. Yang tolol kan tahu akhirnya kan selama ini berdoa perewel aja kan. Kan yang itu gimana mau dikabul? Perlu syarat syariat ya. Perlu diilmui, perlu ada korelasi antara ikhtiar dengan jalur langit. Ada adabnya, ada waktunya. Nah, maka istilah mustajab bukan rahasia, bukan misteri. Bahkan sekarang doa pembuka rezeki harus diilmui, nggak sembarangan. Wah, aku ijazahkan langsung, tapi nggak ada adab, nggak ada waktu, nggak ada ijazah itu batal Pak, palsu ijazahnya itu. Biasanya dibuat di Solo, benar nggak? Karena nggak diilmui, palsu ijazahnya. Ijazah menarik rezeki, ijazah jodoh dari Mbah Roro Kidul. Wah, palsu itu. Palsu itu. Ya. Jangan diikutin, Pak. Nah, makanya kopi sampai sekarang, Pak, dirahasiakan. Ya. Diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Ilmunya, tentunya kita sebagai seorang muslim diwajibkan berusaha dan berdoa dengan ikhtiar terbaik, dengan jalur langit yang diilmui, kemudian amalkan. Paham? Paham ya? Nah. Yatlubut du'a'u fattababi rizki min kilalin najil al-istiqomatir ruhi. Doa memohon agar pintu rezeki terbuka melalui cara spiritual istiqomah. Maknanya dulu. Kok nggak disebut-sebut doanya dong? Ando puji kesabaran antum. Adab dulu. Doanya si pendek kun aja juga udah selesai Pak, betul kan? Tapi kalau adab, tata waktu, ilmu nggak ada, kacau semua tuh Pak. Allah udah tahu kok. Ya, doa itu kan Allah udah tahu kan. Antum hanok sih Allah tahu kan. Ya, atribut itu yang diilmui bro. Syarat atribut, adab atribut, tawasul atribut, baca bismillah atribut, jalan kaki cari kerja atribut, benar kak? Allah udah tahu. Itu syarat.
Daikul lafzi apa birizki bil wasili ruhaniyati yuajibu ila tilawatahu. Untuk membuka pintu rezeki melalui sarana spiritual, seseorang harus tekun, gigih melafalkannya. Istiqomah namanya. Kita bahas istiqomah. Viral istiqomah. Sampai di media itu jadi patokan di medsos. Istiqomah aja deh. Ngerti nggak istiqomah? Sekarang udah tahu ilmu istiqomah. Setelah Anda nggak tahu nih. Secara bahasa istiqomah tuh Pak ya. Istiqomah. Mendekati kata-kata kiamat. Koma, tegak. Jadi kiamat itu bukan hancur, tegak. Kalau sholat diawali dengan halo. Kama, tegak, diri. Benar kan? Diawali dengan sadar. Jadi antum belum sadar, dikiamatkan baru sadar. Duduk. Belum hidup antum. Tuh dia. Istiqomah bahasa Arab. Istiqomah berarti tegak lurus. Tuh. Ya, tegak lurus. Jadi orang sadar itu waktu sholat. Tapi banyak yang tidak sadar. Duduk kan? Berarti hidup antum itu waktu sholat. Tegak lurus diawali teguh pendirian. Istiqomah tuh konsisten. Berat ya kata istiqomah. Jadi secara istilah Islam, ya secara istilah Islam, istiqomah sikap konsisten berpegang teguh pada jalan yang benar yaitu syariat Islam. Itu istiqomah. Istiqomah antum olahraga. Cocok nggak bahasanya? Enggak. Buka baju, pakai pakaian ketat. Ya, laki-laki balenggo. Itu istiqamah, kama-kama namanya. LGBT. Nggak boleh pakai kata istiqomah, dosa. Istiqomah lah kalau olahraga. Olahraganya yang mana? Bener kan? Hati-hati Pak, kata-kata istiqomah itu jadi nggak sakral. Udah banyak nih. Konsisten berpegang teguh jalan yang benar yaitu melalui jalan syariat Islam, titik. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, terus menerus. Itu istiqomah. Benar? Istiqomah kita main senam pagi. Baju ketat ya. Lenggok-lenggok dilihat orang banyak. Boleh nggak menyebut kata istiqomah? Konsisten. Dosa. Karena istiqomah harus selalu syariat Islam. Benar kan? Hati-hati Pak. Karenanya hakikat istiqomah kita bahas. Ini terkait doa. Hakikatnya apa Pak? Gini. Bukan sekedar rutinitas ibadah. Bukan begitu aja Pak. Melainkan juga sebuah bentuk kesadaran batin bahwa setiap perbuatan dilihat Allah. Istiqomah. Dilihat Allah. Apa makomnya? Ihsan. Kesadaran batin. Menurut pandangan ulama, khusus ulama hakikat, istiqomah mencakup 3 aspek. Dalam banget dong kajiannya. Iya, kita kan tesisnya udah S7. Betul kan? Harus S7 Pak. Biarkan kalau ke strata S3 kecil. Pada bingung kan gak hadir nanti. Pertama, mencakup 3 aspek tuh hakikat istiqomah. Hati, niat, keyakinan, menjaga hati agar tetap ikhlas, jujur, tidak berpaling dari keimanan yang dibarengi. 2. Lisan, ucapan, konsisten mengucapkan, selalu berngomong benar. Di antara omongan yang benar adalah zikir, khususnya kalimat-kalimat thayyibah, syahadat. Jujur nggak tuh? Syahadat harus sidik, zikirnya harus sidik. Itu lisan diucapkan, istiqomah tuh. Jujur mengucapkannya. Muslim harus begitu. Berat Pak.
Istiqomah. Berat. Jauhi perintahnya, dekati larangannya. Istiqomah enggak? Tabali itu namanya, betul kan? Nah, berat enggak? Berat ya? Wah, takut ya Allah. Malengah pas sendirian. Nah, bukan takut ya Allah, diledek Allah. Betul kan? Nah, 3. Hati, niat, keyakinan, menjaga hati tetap ikhlas. 2. Lisan selalu berkata benar, jujur, khususnya hampir sama dengan kita mengucapkan syahadat. 3. Baru amal, perbuatan. Melakukan kebaikan continue, berkesinambungan, selalu baik. Bahkan jika amalan tersebut sedikit, continue berkesinambungan, itu yang dinilai Allah. Oh, sedikit. Tiap hari kita selalu istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi continue, Pak. Itu perbuatan amal keren. Enggak perlu banyak, tapi continue. Sholat continue? Continue, cuma 5 menit. Ya, betapa 30 tahun, tapi nggak sholat, hilang tuh. Ikuti aturannya, Pak. Begitu juga doa. Ya. Beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar, melihat dalam kita mengamati ya, istilah istiqomah marak sekali di lini masa media sosial. Ada tagarnya, Pak. Barcode garis-garis istiqomah, gitu ya. Itu. Nah, keren, Pak. Sering muncul dalam berbagai konteks. Jemaah anduk banyak benar tuh. Istiqomah. Cari duit, bangun pagi istiqomah, nggak cocok. Nggak cocok, Pak. Nggak ada sakralnya. Ya. Dalam berbagai konteks, mulai dari menjadikannya sebagai pengingat diri, memaknainya sebagai perjuangan, mempertahankan hijrah, istiqomah. Ingatkan dengan demonstrasi pemerintah, istiqomah. Dan tidak sedikit pula yang menaruhnya di tengah perjalanan karir. Istiqomah. Kebugaran, pakai istiqomah. Relasi pribadi, pakai istiqomah. Banyak video pendek yang menampilkan seseorang yang hendak atau sedang bangkit dari kegagalan, kemudian menulis tetap istiqomah. Disamain dengan sabar. Kama. Di akhir captionnya menjadi semacam tren afirmasi baru, sehingga kata istiqomah tidak lagi menjadi istilah religius. Diobral. Betul? Yang dibicarakan tidak lagi di mimbar, di pasar, istiqomah. Padahal istiqomah isnu adzam, Pak. Lebih cenderung menjadi jimat kalau dia disakralkan, tahu nggak? Paham ilmu. Tetapi setelah bertransformasi menjadi bahasa universal tentang ketekunan, kekuatan, keautentikan, daya tahan terhadap perubahan hidup, istiqomahnya menjadi biasa saja. Benar? Diobral. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual Islam sudah membaur menjadi sangat familiar dalam kehidupan masyarakat digital. Pesulap merah, istiqomah, ada kacau agamanya nano-nano lah, paning diikuti pula tuh. Anda bukan mendikte pada pribadi orangnya. Jangan masuk ke Islam kalau tidak Islam. Duduk. Jangan masuk Islam kalau tidak ada syahadat Islam. Kacau, Pak. Ini besar nih. Anu keras. Kalau perkara keras. Jangan ucapkan Islam baik istiqomah, baik syahadat, baik Allahu Akbar, baik Assalamualaikum kalau nggak ngerti makna dan belum bersiap bai'ah masuk Islam. Setuju? Jadi hal yang seperti dipermainkan, Pak. Tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Betul, istiqomah. Namun tantangannya, karena istiqomah menjadi istilah yang begitu sering digunakan, akhirnya kehilangan makna sakralnya. Setuju? Baru istiqomah, Pak.
Sehingga banyak yang menyebut istiqomah hanya untuk slogan tanpa memahami akar maknanya yang terkandung di dalamnya. Ada hakikatnya, dan di titik inilah penting kita sebagai umat Islam untuk menelaah kembali makna sesungguhnya melalui yang paling benar. Apa istiqomah menurut Quran? Apa istiqomah menurut hadis? Khususnya dalam kita berdoa, bermakna apa sih kita doa kita supaya istiqomah? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, bagaimana ia bisa diterapkan dalam konteks modern di tengah hidup serba cepat? Sembunyikan istiqomah, bukan diobrol. Penuh distraksi, penuh kompetisi. Istiqomah dalam Quran dan Sunnah tidak sekedar nasihat moral, tidak, maupun slogan media sosial, bukan. Ia merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang memiliki kesadaran kuat, landasan yang benar, baik dari Quran maupun hadis-hadis Nabi. Tidak sedikit dari Quran, dari hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk selalu berusaha istiqomah dalam kebaikan. Salah satunya Quran surat Hud ayat 112. Setar dari Quran istiqomah itu 112. Iqra iwan. Bismillah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tatkala kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim. Berat gak? Tetaplah kamu dalam hidup di jalan yang benar. Awak nak malaikat dok. Nah, ini kritik bulan dong Pak. Perintah sempurna, tetaplah di jalan yang benar. Walaupun awak nak mandi, tetap jalan yang benar. Betul? Istiqomah tuh fastaqim. Dalil istiqomah dari hadis lebih tegas lagi. Nabi Muhammad SAW adalah bersabdanya begini. Ini nggak kurangi makannya. Ahabul amali ilallah ta'ala adwamuha wa inaqola. Perbuatan baik yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tapi terus menerus. Sedekah, tapi 3 hari sekali terus menerus hanya 2.000 daripada blek 1 miliar. Ayo, Allah nggak ada nilainya besarnya. Nilainya istiqomah. Ya kan? Ada nggak brojol orang misalnya langsung dewasa, nggak perlu latihan, nggak perlu istiqomah berlatih, langsung bisa ahli main bola? Ada nggak? Nggak ada Pak. Langsung udah tua langsung main bola. Kacau kan? Latihannya berat. Sama kaji kok. Paham ya? Perbuatan yang baik yang dicintai Allah sedikit tapi istiqomah. Itu paling dicintai loh. Hadis riwayat Muslim. Benar. Ada sedekah nggak yang jomblo nih? Walaupun 2.000 seminggu sekali aja nggak pernah. Iya toh. Ayo, wah bangsa bakal sedekah. Kacau. Nggak ada yang gratis hidup Pak.
Benar. Allah bukan minta dibayar. Mengeluarkan supaya mengambil lebih banyak. Betul? Prinsip dagang. Ada untung. Makanya sedekah nggak ada yang rugi. Nggak bangkrut. Masih banyak dalil yang nggak mau jabarkan sampai pagi nih perkara istiqomah. Karena terkait doa itu harus istiqomah. Jadi jangan disempitkan dengan terus-menerus begitu, bukan. Maksud istiqomah, waktu Allah itu tahu. Pentingnya istiqomah, baik Al-Quran maupun dari sabda-sabda Nabi, sudah jelas secara kesimpulan. Semuanya menunjukkan bahwa istiqomah merupakan salah satu fondasi pokok dalam ajaran Islam dan jangan sembarang diobral. Islam sangat konsisten dalam menegaskan pentingnya konsep melalui berbagai sudut pandang, melalui akidah, ibadah, hingga komitmen pada nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan sosial. Implementasi istiqomah di tengah distraksi zaman, meski konsep memiliki dalil yang kuat dalam Islam, namun di tengah dunia yang serba cepat, istiqomah sering dianggap sebagai konsep yang kaku dan sulit katanya. Betul kan? Karena ada konsep sabar. Gue ketinggalan nih hari ini. Kalau ngaji mah andong, targetnya orang lakalangi. Ayolah, payah. Sabar hilang. Disempitkan. Karenanya ketekunan ibadah semata seperti sholat, tepat waktu, rutin membaca Quran, nggak ada target tuh, tepat waktu. Pengertiannya, targetnya sudah diatur, nggak menyusahkan. Kalau istiqomah kita tidak akan menyusahkan. Begitu juga berdoa, begitu juga perkara makbul, berzikir setiap hari. Bayangin kita niatkan istiqomah. Di sini sudah masuk 36 tahun, kita tiap hari seminggu 3 kali. Banyak gak bolongnya? 1-2 aja Pak bolongnya. Nggak memberatkan. Yang duduk ini bukan dari gontor, dari manusia biasa. Ya, betul kan? 36 tahun loh. Zikir seminggu 3 kali. Sementara di luar yang lulusan UIN sama apa disebut UIN nggak boleh ya. Hari ini ada minum kopi Pak, cengenges Pak. Akan unik hidup tuh. Jadi gimana berdoa? Kalau nggak paham, ya. Jadi istiqomah itu nggak fokus pada ibadah saja Pak. Karena dalam pemaknaannya lebih luas, lebih dalam, terkait kehidupan, terkait dengan sosial. Konsisten diri dalam kebaikan. Itu kan terkait sosial, betul kan? Konsisten ya itu baik. Hari ini baik di muka andung, keluar, kacau. Kacau Pak. Gimana doanya mau makbul? Kalau doa, waktu bicara itu menjadi doa. Penting. Andung ingatkan, di kehidupan yang serba kacau, serba target. Sanggup nggak kita berterusan melakukan kebaikan walaupun kita dihina orang? Berat Pak. Dimanapun seorang pun berada dan apapun bidang kerjanya, ada istiqomah. Ia tidak hanya milik satu kelompok maupun seperorangan, tapi juga memiliki pekerja dimiliki. Orang kantor miliki istiqomah. Harus, kalau Islam, wirausaha, guru, tenaga kesehatan, seniman, bahkan kreator digital. Nih, yang baru. Ada bidang usaha kreator digital, dikejar-kejar dapat cari duit. Cobalah yang duduk nih, nggak bakal tuh populer Pak. Diketok sama istiqomah Islami. Iya, jangan coba-coba minta viral, minta like. Subscribe dong, gitu. Wah, hilang istiqomah bro. Benar nggak? Allah itu menentukan rezeki, jangan ada orang lain. Allah nggak cemburu. Seorang guru yang terus mendidik muridnya dengan sabar, istiqomah, walaupun penghasilnya ketek, tidak memenuhi syarat, kalah dengan nggak enak sebutnya pegawai baru yang ngurusin gizi, kalah kan? Kalau dia istiqomah guru itu, ya tidak berat. Antum datang sini kalau istiqomah nggak berat Pak. Jadi orang yang nggak pernah hadir itu istiqomahnya ke laut.
Kama kajiko, kare lah. Supaya makbul doanya. Paham ya? Seorang petani yang bangun pagi untuk merawat tanaman meski cuaca sedang tidak menentu, itu juga istiqomah karena rutin. Seorang pegawai yang menolak korupsi walaupun kecil di kantor, walaupun gak kelihatan nantinya, peluangnya terbuka lebar, walaupun dia hanya 1 juta, juga sedang menapaki jalan istiqomah kalau menolaknya. Betul? Istiqomah, ambo korupsinya miliaran Pak, mabuk. Seorang pengemudi ojek online, nah nih, walaupun ramah penumpang, pas datang jauh-jauh, batal Pak katanya, tetap tidak marah. Terima kasih Pak. Istiqomah tuh prakteknya. Sanggup? Nih. Seorang ibu rumah tangga yang setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarganya dengan penuh kasih kepada suaminya walaupun lelah, nggak dipuji, kopi atau apa kok. Tetap sabar. Ibu itu istiqomah tuh. Allah. Betul. Seorang mahasiswa, mahasiswa lagi. Nggak enak ya disebut mahasiswa. Seorang dosen deh, mahasiswa aja deh. Ya. Terus berjuang menyelesaikan skripsi di tengah rasa malas, tekanan sosial, tetap dilakukannya. Yang menjadikan lulus istiqomah. Ada yang nggak lulus? Sosial ada Pak. Kawan banyak, mobil ada. Ya, gua istiqomah. Tetap aja nggak selesai-selesai. Istiqomahnya masuk laut. Kare-kare lah. Kok kare? Enggak, supaya doa kita makbul. Benar kan? Nah. Kenapa semua itu masuk dalam kategori istiqomah? Pertanyaannya. Kenapa? Karena ia tidak hanya berlaku dalam konsep akidah dan ibadah saja, istiqomah itu, tapi juga konsisten dalam perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan dalam kehidupan di mana saja, kapan saja. Itu istiqomah. Demikian definisi istiqomah. Betul? Jadi dikecilkan istiqomah Pak. Karenanya menurut ulama sufi, Imam Ar-Razi, bukan orang Payakumbuh Pak. Ar-Razi udah banyak mati tuh, udah duluan mati 1 abad yang lalu kalau nggak salah. Dia mengatakan begini, qauluhu fastaqim, istiqomah tuh, fama umirta wahadal kalimatun jami'atun fi kulli ma yata'alaku bil aqaid wala amala. Keren. Adapun firman-Nya, maka istiqomahlah di jalan yang benar, berat, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Kalimat ini merupakan ungkapan yang sangat komprehensif, mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan akidah dan amal perbuatan di kehidupan semua lini kehidupan dalam bidang apa aja. Mau tahu bukunya, referensinya, silakan buka. Tafsir Mafatitul Ghaib halaman 406, pengarangnya nggak boleh ditunjukin. Kode etik bro, nanti gak damplu hidungnya. Itu. Adapun pemaknaan istiqomah yang lebih luas. Istiqomah dulu ya, amalannya sih sebentar Pak. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ismail Haqqi, yaitu tidak berhenti pada pengertian keteguhan hati saja dalam menjalankan ketaatan semata. Beliau menafsirkan bahwa hakikat istiqomah adalah menetapi seluruh janji kepada Allah, selalu berjalan di atas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, dengan menjaga batas keseimbangan, kearifan dalam segala urusan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Artinya istiqomah menuntut kita, seseorang, untuk hidup secara proporsional, tidak berlebihan dalam makan, minum, istiqomah. Kalau indak tadange, paru indak berhenti makan. Kacau Pak. Berpakaian pun istiqomah. Ya, rambut pun di istiqomah, natural.
Kok indah Pak, dikupas pula kulitnya, warnanya aneh Pak. Orangnya orang Asia. Ngaji pula di Siko Pak, merasa penjikir hebat. Kacau Pak, istiqomahnya kalau kare-kare seorang saya. Kan merusak. Raja dicalak benar kan? Benar kan? Anda boleh sholat, satu tipori. Apa alay? Oh enggak orang macam itu. Makanya acau diuji hidupnya. Jadi istiqomah benar-benar harus dipahami. Pakaian istiqomah. Bahkan dalam bereaksi terhadap situasi senang dan takut, reaksinya harus seimbang. Astagfirullahaladzim, mudah kaget, gampang terkejut. Itu bukan istiqomah, itu stres. Biasa saja, ya. Dalam mengambil keputusan karena kuat, gebrak meja istiqomah tuh. Adi angke lu jadi pemimpin, nggak pandang awak. Aduh, bersikap terhadap orang lain, harus istiqomah, saya istiqomah, iya ke laut. Dalam menjalani peran sosialnya khusus di dunia, istiqomah nggak? Koreksi. Orang yang pintar justru paling banyak istiqomahnya ke laut. Hakikatul istiqomati hiyal wafa'u bil uhudi kuliha. Wa mula jamaatus siratil mustaqim bi riayati hadit tawasi sufi kuli umuri. Minat ami wa syarabi wa libasi fi kuli amrin dini wa dunyawin. Hakikat istiqomah adalah menetapi seluruh janji. Akan aku bebaskan semua pajak. Ku gratiskan seluruh biaya kesehatan. Itu kan hakikat istiqomah. Setelah duduk, kerjanya wisata. Kama kaji. Kama kaji. Salah betul. Berani, harus berani. Hei, kok angke bendera, turunkan harga, cengenges dia. Piye toh? Betul kan? Kok enggak kare? Betul enggak yang Amdu ngomong ini? Nah. Berpegang pada jalan lurus dengan menjaga batas keseimbangan dalam segala urusan, baik dalam hal makan, minum, berpakaian maupun dalam setiap urusan agama dan dunia. Itu hakikat istiqomah. Referensinya, bukunya Tafsir Ruhul Bayan, halaman 124, buka tuh. Oh, saya kan pembaca, nggak perlu diajarin. Baca dari mana? Piye toh? Ia juga menjelaskan bahwa esensi dari istiqomah ibarat jalan lurus di akhirat yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang terbiasa meniti keseimbangan dunia. Kalau antum biasa berkeseimbangan hidup, tidak kaya, tidak miskin, ya, kalaupun kaya tetap seimbang, walaupun konglomerat tetap dia seimbang, hidupnya berkarisma, ya. Betul-betul, maka dia meniti sirat biasa saja. Duduk. Sebab istiqomah tidak hanya berbicara tentang ketaatan spiritual, tetapi juga tentang kemampuan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Ia tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri, dan tidak mungkin bisa tenggelam. Apalagi ambisi sampai putus asa. Itu sebabnya negara kita diciptakan oleh sufi. Bebas aktif, non-blok. Dipraktekin non-blok-blokan. Prakteknya non-blok-blokan. Betul kan? Piye toh? Kamu kajian dong tadi ya? Nong lupuk. Jadi menurut beliau ulama sufi, hakikat istiqomah adalah kemampuan untuk tetap konsisten, teguh, pendirian sambil menjaga keseimbangan agar tidak condong ke salah satu menjadi ekstrim. Walisti komatu hiyat tabati wal itidalu anil ma'il ila tarafail amril mu'atta samibihi. Istiqomah jelas konsisten seimbang dari kecenderungan kepada dua sisi yang berlebihan dari suatu perkara yang dipegang teguh. Ini ada di kitab Muasa Tarik
karangan Al-Aragi, ya, halaman 232. Dari penjelasan tadi semua, kesimpulannya, bukanlah konsep sempit istiqomah, tidak sembarangan diucapkan, kecuali paham. Jadi ucapan menjadi jujur kalau dia bisa mengamalkan. Yang hanya dipraktekkan dalam ibadah, bukan ke situ saja, seperti sholat, zikir, baca Quran aja istiqomah, bukan Pak. Seluruh lini kehidupan harus istiqomah. Berdoa pun harus istiqomah, justru sangat dinamis, mencakup seluruh aspek kehidupannya. Jadi insya Allah kalau kita paham ini, akan paham dalam makbulnya doa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.